Dia dari kecil udah kelihatan memang bakatnya. Saya dulu sering dengar album Don Moon gitu ya, saya suka setel di rumah, dia hanya dengar gitu dia sampai ngerti gitu. I think for joy gitu, dia tahu joy itu God our strength gitu. Belakang-belakangnya dong, dia ngerti gitu. Dari awal pernikahan tante sama om gitu, sampai pas kita mau berhubungan kita minta Tuhan, sebelumnya kita minta benih ilahi supaya anak-anak yang kita lahirin boleh jadi berkat gitu, jadi terang Tuhan dimanapun gitu. Tuhan kalau kita dipercayain, biarlah kita jadi orang tua yang bertanggung jawab dan Tuhan punya tujuan buat anak kita gitu nanti ke depannya gitu. Jadi itu Tuhan aja yang terus pegang kendali mereka gitu. Gimana pertama kali first impression Mami sama Papi waktu tahu tentang aku? Jujur, kaget. Papi Mami kaget dengan segala pemikirannya mereka. Soalnya kita seiman. Itu udah menjadi value yang mereka pengen. Terus di gereja, bertumbuh bersama, ya everything is good. Cuman, kok jauh ya jaraknya ya? Kalau Papa mungkin lebih banyak ke discussion sih. Kamu nggak apa-apa sama orang yang umurnya lebih muda. Dia lebih nyaman lah obrolannya. Tapi sempat agak kayak intens gitu. Yang kadang waktu itu Mama nanya, dia muda terus apa, musisi, terus dia mau jadi apa, kerjaannya apa, gimana gitu. Dengan dikulik pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, jadi lebih firm untuk kayak ya value aku nggak di situ gitu. Maksudnya value aku tidak melihat berapa yang dia bawa hari ini gitu dalam bentuk nominal gitu, tapi gimana harus melihat nilai yang kamu bawa, nilai yang kamu punya. Happy anniversary. Banyak kok pernikahan yang kaya banget tapi sebenarnya cuman happy di depan kamera gitu, atau cuman happy pada saat ketemu kumpul keluarga tapi di rumahnya nggak happy meskipun uangnya banyak. Nah aku nggak mau mencapai ke titik yang kayak gitu. Yang aku cari yang kayak kamu gitu ya, kamu dengan apa adanya kamu. Aku mau mencapai ke titik dimana ya justru di tengah badai kita bisa happy. Walaupun orang tua kita misalkan gak setuju, tapi bukan berarti kita gak hormatin mereka. Dengan cara ya kita gak memulai hubungan itu sampai akhirnya kedua orang tua tuh merestui lah ya, setuju. Ya kalau mah pengennya ya langsung aja lah, udah suka pacaran nanti biarinlah orang tua denger atau segala macam ya. Justru Tuhan kasih tunjuk bukan karena kuat gagahku tapi karena aku mau taat, dan aku rasa aku bisa mencapai ini semua karena sama-sama kita mau menyatukan hati, meninggalkan ego kita. Ketika kita less of me and more of him, Tuhan yang bergerak gitu. Oh nangis ya. Enggak. Hari ini kita akan di-shoot untuk men-celebrate kisah cinta, kisah pertemanan, persahabatan di dalam Kristus. Yang telah mereka jalani dan sedang dan akan terus jalani.
Gue jujur gue nggak tahu ini skripnya apa, bakal di shootnya gimana. Gue juga kagak ngerti. Cuman yang pasti satu hal yang gue ngerti, kita harus support mereka. Thank you so much, guys. Sebenarnya yang intro kedua lebih ke bridging mau ke Kayak gitu gimana? kalau mau dibikin Terus naik. They started as friends. I think that's brilliant. Ujung-ujungnya kita akan menjadi teman baik gitu. Suami istri itu berteman aja gitu. Dan mereka they started as friends. Jadi udah tahu kurang lebih sebagai teman aja cocok, curhatannya cocok, ngobrolannya cocok, dan ini yang paling luar biasa. Menurut aku mereka berdua saling melengkapi. Dua-duanya cinta Tuhan, dua-duanya tahu callingnya, panggilannya apa, dua-duanya tahu kekuatannya kemana, dan mereka have the purest heart ya. I think mereka berdua very helpful, very sincere. Ya kelihatan lah dari teman-temannya gitu. Mereka punya banyak teman-teman yang baik, teman-teman yang mau pasang badan buat mereka. Aku sangat-sangat optimis bahwa the best is yet to come lah untuk mereka berdua. Akan semakin banyak orang yang diberkati dan merasakan dampak dari pasangan Yosua dan Cia Thomas. Can you imagine dua orang yang benar-benar hidupnya diubahkan terus, semakin serupa dengan Sang Pencipta? Ya luar biasa banget pasti. The best is yet to come lah untuk mereka. Dia anak baik banget sih. Saya lihat dia nggak selfish anaknya. Selalu ingin gimana ya yang terbaik buat orang. Dia tidak nganggep dia punya atau dan dia mau ngerasain apa yang dibawa yang itu sih luar biasa ya orang kayak gitu. Saya juga kadang baru ketemu. Ya ini kalau memang ini jodohnya Yosua, aduh Tuhan biar jadi mereka terus jadi berkat buat banyak orang sih, itu aja. Tante berarti kenal sama teman-temannya Cia? Kenal banget gitu. Jadi Juve, orang tua mereka kan ada yang di Kalimantan, ada yang di Lampung. Yang kita bikin terharu, sehari setelah mereka kawin, mereka ke rumah, bukannya ke orang tua gitu loh. Kita ini kan orang tua masih di sini. Nggak enak kan ya kita, tapi terharu gitu loh. Sekarang saatnya tante ya, cobain baju ya. Awas ya kalau di shoot. Lucu ya, kita berapa kali pindah rumah ya. Setiap kali kita dari rumah pertama tuh pasti kita enjoy rumah itu ya. Terus kita pindah ke rumah kemana, kita enjoy lagi. Tapi kalau suruh balik lagi ke rumah yang sebelumnya, kita nggak kan ya? Jadi buat kita adalah rumah tuh yang saat itu yang kita tempati, lagi nikmati, kita sendiri sih yang sudah menciptakan. Kadang-kadang kita mengharapkan orang yang bikin sama kita. Tapi sebenarnya kita juga punya peran yang sama, mungkin lebih besar, karena kita yang mau kan. Kalau enggak, kamu hanya ngarepin tempat itu enak buat kamu kan lompat-lompat cari tempat yang enak. Dan mungkin nggak ketemu. Padahal di situ kita yang harus duluan kasih. Lama banget. Kayak hidungnya jadi ungu udah gitu berair. Beneran. Ada loh videonya dia waktu. Kelar itu tuh bener-bener hidungnya di ungu. Sometimes a house is not a home. Nah, jadi kalau once a house becomes a home, ya mau rumahnya seperti apa juga, it would be beautiful gitu loh. Ya, doesn't matter besar, kecil, mewah, sederhana. Langsung beda ya. Iya, dari polos terus begitu. Nggak kelihatan. Oh, iya? Ingat kita malam di luar. Kalau jangan ngikutin anak-anak. Kalau di luar nggak kelihatan apa-apa, beneran. Kau pernah ngomong nggak sih ke om atau tante, how proud you are of what they've been doing despite everything? Kalau pertanyaannya pernah apa nggak pernah secara langsung. Ya kan? She doesn't have to. Ya, thank you udah bikin.
udah bikin kamu jadi kayak gini. Ya udah bikin a home. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Om pernah mengupayakan itu nggak? Atau itu terjadi secara natural sikapnya Om memang sama tante begitu? Natural karena kita memang senang di rumah, menikmati rumah ya. Kayaknya tuh kayak segini sih ngobrolnya nih. Lebarnya segini guys. Iya loh. Seumur gua youth camp, tahun-tahun gua youth camp, gua nggak pernah pakai celana panjang. Gua nggak pernah buat celana panjang. Jadi hitam. Iya. Biar banyak bule yang suka. Kok aku bisa ngerasain di sini tuh rumah ya. Di Jakarta kan aku juga merantau sendiri. Aku bisa ngerasain itu adalah my home gitu. Yang di ekspektasi aku ketika aku datang itu jauh 360 derajat berbeda ya. Siapa? Nama saya Ate. Halo. Makanan kesukaannya apa? Yang serba pasta. Serba pasta. Spaghetti. Pasta gigi tante. Malam itu waktu aku ngobrol sama om, tante, saya mau, nah dari situ deg-degannya, waduh ampunan, tapi setelahnya bener-bener the way Gracia melihat aku tuh ada di dalam hatinya mereka juga gitu. Melihat aku dengan apa adanya aku, keluargaku, semuanya. Apa sih yang kita buat gitu, Beb? Aduh, aku mau nangis kok kayak gini. Ya, Tuhan baiklah. Giliran gue yang nangis lagi. Ya. Makasih Tuhan. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi di nadanya begitu romantis. Thank you ngingetin. Bayangkan di suatu sore yang indah 10 tahun ke depan, yaitu di 2035. Oke. Di suatu sore yang indah di tahun 2035, aku membayangkan aku sama anak kita lagi di backstage, lagi cheering on you. Aku mau nangis. Terus tiba-tiba ada stage gitu loh, jadi kayak oke. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada. Di sebuah sore di tahun 2035, aku ngebayangin kita sama anak kita nanti Ya. ada di pantai, khususnya di Bali, lari-lari, main pasir sama anak kita.
Karena itu juga momen yang ngingetin aku pertama kali sama papi mami sama pantai. Kayak terus lempar-lemparan pasir, berenang. Kamu sini berenang aja sini. Kalau kita berdua ngadepin satu masalah, kita bareng-bareng nyelesainnya. Jadi nggak nyalahin satu dengan yang lain, tapi gimana ya kita cara cari solusi gitu. Nggak nyalahin satu dengan yang lain. Perlu ada kerendahan hati di situ. Kalau di dalam rumah tangga ada kerendahan hati itu bukan mempersalahkan masalahnya, tapi solusinya gimana. Saya berdoa itu aja mereka buat Gracia Yosua. Kami Dua jiwa yang seolah dipahat dari mimpi yang berbeda. bersatu dalam simfoni perbedaan. Membiasakan diri pada nada-nada berbeda. Dalam perbedaan kami menemukan keindahan sejati dan dalam kesatuan kami menemukan arti rumah. Kita usahakan rumah itu. Kamu bisa bayangin nggak? Apa? Yosua Nathanael. Nanti aku masuknya jalannya kayak kayak terus yang di shoot dari belakang kayak gitu. Amin.